Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kita bisa saja berdebat mengenai sel apa yang paling menarik dalam tubuh manusia, tapi menurut saya neuron akan termasuk dalam peringkat 5 besar. Ini bukan saja karena mempelajari sel sangat menarik, tapi pada dasarnya neuron membentuk otak kita dan sistem saraf kita, dan bertanggung jawab untuk pikiran dan perasaan kita, dan mungkin seluruh kemampuan kita. Oke, jadi saya akan mencoba untuk menunjukkan apakah neuron itu sebenarnya. Tentunya penjelasan ini belum sempurna karena semua neuron berbeda-beda. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana neuron melakukan fungsinya, yang pada dasarnya adalah komunikasi atau mentransmisikan sinyal yang diterimanya di sepanjang jalurnya tergantung sinyal yang diterima. Jadi jika saya akan menggambarkan sebuah neuron, akan terlihat kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan mencoba menggambarkan sebuah neuron yang akan terlihat seperti ini. Jadi di tengah akan terdapat soma, kemudian saya akan menggambarkan nukleusnya. Ini akan sama seperti sel nukleus yang lain. Dan kemudian soma ini akan dianggap sebagai tubuh dari neuron. Kemudian neuron akan memiliki bagian yang mencuat keluar yang akan terus bercabang. Kurang lebih akan terlihat seperti ini. Oke, seperti ini. Mungkin Anda sudah pernah melihat gambar seperti ini sebelumnya. Seperti ini. Dan cabang ini yang keluar dari soma, keluar dari tubuh neuron disebut dendrit. Dendrit ini akan terus bercabang seperti ini. Saya akan mencoba membuat gambar yang rapi. Oke, seperti ini. Dendrit yang terakhir. Oke, jadi bagian ini adalah dendrit. Dan fungsi sebenarnya dari dendrit ini adalah tempat neuron menerima sinyal dari bagian lain dari saraf manusia. Kita akan membahas mengenai penerimaan sinyal dan mentransmisikan sinyal dalam video ini dan mungkin beberapa video berikutnya. Jadi di sini dendrit akan menerima sinyal. Oke, dendrit menerima sinyal. Kemudian bagian ini adalah soma. Soma yaitu tubuh dari neuron. Kemudian ada bagian yang membentuk seperti ekor dari neuron. Ini disebut axon. Neuron dapat seperti sel yang berukuran normal, tapi axon ini dapat berbentuk agak panjang. Tapi sebenarnya ada juga axon yang agak kecil. Kadang di otak malah ada axon yang sangat kecil. Axon ini seperti jalur. Ukuran axon ini dapat memanjang ukurannya. Nah, di axon ini sinyal-sinyal akan ditransmisikan melalui axon ini. Oke, saya akan mencoba menggambarkan axon. Axon kurang lebih akan terlihat seperti ini. Dan di ujungnya pada terminal axon akan dapat terhubung ke dendrit yang lain atau sel lain atau ke otot. Apabila neuron memberikan sinyal ke otot untuk melakukan sesuatu. Jadi di ujung axon terdapat terminal axon di sini. Saya akan coba menggambarkannya. Oke, ini adalah axon. Ini adalah terminal axon. Oke, ada bagian sering disebut sebagai axon hillock atau bukit axon yang terletak pada bagian awal yang membentuk axon. Di sini ini adalah axon hillock. Kemudian kita akan membicarakan mengenai bagaimana sinyal ditransmisikan. Dan bagian besar yang memungkinkan sinyal ditransmisikan secara efisien adalah sel yang terletak di sekitar axon ini. Kita akan membahas mengenai hal ini, tapi untuk mengetahui struktur anatominya terlebih dahulu. Ini disebut Schwann cell. Dan Schwann cell ini akan membentuk myelin sheath. Jadi sel-sel Schwann ini terletak pada interval yang berbeda pada axon dan akan membentuk yang disebut myelin sheath. Jadi Schwann cells membentuk myelin sheath. Jadi ini adalah Schwann cells atau myelin sheath. Kemudian jarak antara Schwann cells, ini ada jarak di antara Schwann cell yang membentuk myelin sheath supaya kita mengerti anatominya. Ini disebut nodes of Van Vier.
Nodes of Ranvier. Mungkin Ranvier ini adalah orang yang menemukan bahwa ada jarak di antara Schwann cell. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, neuron akan mendapatkan sinyal dari sini, kemudian sinyal akan ditransmisikan. Sebetulnya sinyal dapat digabungkan, jadi mungkin neuron akan menerima satu sinyal dari sini, kemudian sinyal lain, kemudian penggabungan sinyal ini akan ditransmisikan melalui akson Hillock, dan jika sinyal ini cukup besar, maka akan memacu aksi potensial pada akson yang akan mengakibatkan sinyal akan ditransmisikan di sepanjang jalur akson. Kemudian di sini mungkin akan terhubung via sinapsis ke dendrit lain ataupun otot. Nah, kita akan membahas lebih lengkap mengenai sinapsis, dan sinyal tadi akan membantu untuk memicu atau men-trigger hal selanjutnya. Jadi di awal tadi yang memicu neuron ini adalah terminal dari neuron lain yang merupakan akhir dari akson. Ini dapat merupakan neuron sensor atau pada indera perasa. Jadi molekul garam atau molekul gula dapat memicunya. Itu bisa saja merupakan tipe neuron yang lain. Kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai tipe-tipe neuron yang lain. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.